Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita telah ada di Minggu Sengsara Tuhan yang ketujuh. Ditandai kalau dalam gereja kita nyalakan 7 lilin sengsara. Dan minggu ini juga merupakan Minggu Palmarum. Kalau Bapak Ibu baca bacaan tadi, maka kita akan jumpai ketika Yesus naik di atas seekor keledai, banyak orang yang menyambut dia dengan melambaikan daun palem. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dua bacaan ini dengan subtema yang cukup mengingatkan, sangat mengingatkan, menegaskan setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jaga janji, jangan menyangkal Yesus. Siapa yang tidak mau bergaul atau dekat dengan orang yang kaya, yang sedang berjaya atau yang sedang naik daun? Pasti semua orang akan rindu, berkeinginan supaya ada bersama dengan mereka yang kaya itu. Siapapun akan bersedia untuk menjadi sahabatnya demi mendapatkan sesuatu. Hal itu pula yang dialami oleh orang banyak ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dengan sorak-sorai mereka datang berbondong-bondong melambaikan daun palem. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini juga merupakan sebuah kebiasaan bagi orang Yahudi bila kedatangan seorang raja, adalah mereka menyambut dengan lambaian daun palem. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Sengsara Tuhan yang ketujuh, Minggu Prapaskah, yang saat ini saudara dan saya sementara memasukinya, merupakan sebuah minggu persiapan bagi setiap orang percaya untuk ada dalam perayaan Paskah dan Jumat Agung. Kalau kita baca bacaan kita yang pertama, Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, merupakan kisah di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi apa yang menarik dari cerita itu Bapak Ibu? Tidak digambarkan apapun di sana, hanya bercerita bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem mengendarai seekor keledai. Yohanes memaparkan bagaimana pandangannya. Dia melihat bagaimana reaksi orang banyak ketika mendengar Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu hal yang kedua yang mau dituliskan oleh Yohanes adalah bagaimana reaksi orang lain ketika upaya mereka untuk menghalau Yesus, untuk menggagalkan semua ajarannya tidak berhasil. Ada percakapan di sana, ada diskusi di sana. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan firman Tuhan dalam bacaan kita yang pertama mau disampaikan bagi setiap saudara dan saya, jangan kita sama dengan orang yang mau menyambut Yesus karena melihat apa yang diperbuatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, kita semua dikatakan berbahagia yang percaya walaupun tidak melihat. Sebab ketika kita melihat, maka kita akan bergantung
sepenuhnya seperti pengantar kita tadi katakan, kita akan bergaul karena ada maunya. Biasa kalau orang yang lagi senang, kita akan rapat. Kalau ada maunya kita rapat. Kita datang dekat, seolah-olah kita seperti penjilat. Nanti kalau sudah habis apa yang kita butuhkan, kita jauh. Bahkan lebih parah daripada itu Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen. Kalau dekat kita jual satu, kita pindah ke sana kita jual orang yang itu lagi. Itulah sifat kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa jangan kita sama seperti orang banyak yang mencari Tuhan karena ada maunya, tetapi mencari Tuhan karena memang Tuhan yang selalu menolong kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kedua bacaan kita dari Yohanes 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau Bapak Ibu baca, renungkan baik-baik, ada persoalan di sana ketika Yesus diperhadapkan. Yesus ditangkap lalu dibawa untuk menghadap Kayafas, tapi sebelum itu ia juga ada bersama dengan Hanas yang bertanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus, semua yang dituduhkan, semua yang dibilang, Yesus tidak membantah, tetapi Yesus menjawab tanya pada mereka yang telah menikmati semua ajaran saya. Artinya apa Bapak Ibu? Di satu sisi Yesus dalam perkataannya sampai diperhadapkan di depan imamku tidak melakukan sebuah kesalahan. Berbeda dengan Simon Petrus yang pada saat itu ikut bersama dengan Yesus. Padahal sebelum itu terjadi Yesus sudah bilang bahwa tidak usah ikut. Kenapa Yesus diam ketika pertanyaan tentang murid-murid? Sebab Yesus mau bilang bahwa sebenarnya Yesus melindungi murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan Simon Petrus dalam bacaan kita? Ketika ada orang yang bertanya, bukankah engkau salah seorang dari pengikutnya? Apa yang disampaikan oleh Simon Petrus? Simon Petrus menyangkal, bukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolak dari tema jalan salib adalah ketaatan dengan subtema jaga janji, jangan menyangkal Yesus. Maka ada beberapa hal yang mestinya menjadi tanda ingat bagi kita di hari ini, menjadi pelajaran yang berarti di hari ini, bahwa dalam setiap perkataan kita hendaklah perkataan yang benar. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan hanya untuk menyelamatkan diri, untuk mengamankan diri, memilih posisi aman. Kita berdalih dengan kata-kata kita. Kadang orang tidak mau disalahkan, lalu mulai gunakan lidah untuk membela diri. Kemarin bahan diskusi, Bapak Ibu masih ingat studi kasus yang dibuat? Bagaimana peranan lidah yang kecil di satu sisi bisa menguatkan, di satu sisi bisa memuliakan Tuhan, tapi di sisi lain bisa mempermalukan nama Tuhan. Kata yang keluar dari bibir mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, jangan sampai kita juga menyangkal Yesus. Kalau parang sudah di leher, sekarang kita tidak menyangkal Yesus dengan cara ketika diperhadapkan dengan kematian seperti Simon Petrus. Kita bisa menyangkal Yesus
dengan seorang perempuan. Kita bisa tukar Yesus hanya dengan seorang perempuan. Kita bisa tukar Yesus hanya dengan seorang laki-laki. Kita bisa tukar Yesus, kita bisa menyangkal dia dengan sebidang tanah, dengan harta, dengan rumah yang mewah, macam-macam. Kita bisa menyangkal dia. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apapun situasi dan kondisi kita, ketika kita mengaku mengikut dia, maka jangan pernah menyangkal dia. Sebab ketika Bapak Ibu menyangkal Tuhan di depan manusia, maka ketika kita menghadap yang punya hidup ini, dia juga akan menyangkal kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehubungan dengan peneguhan sidi gereja, maka saudara dan saya, kita semua diingatkan sebagai pengikut Kristus untuk tetap setia kepada Yesus dalam keadaan apapun. Apapun keadaan kita, sesulit apapun, kita harus tetap setia. Bagi Simon Petrus, ketika dia mengikuti Yesus, apa yang dia katakan? Sekalipun iman mereka goncang, aku sekali-kali tidak. Tapi pada akhirnya, ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, Simon Petrus menyangkal Yesus. Terkadang dalam kehidupan kita, kita juga sama seperti Simon Petrus, sering menyangkal dia di hadapan orang lain. Mungkin tidak secara langsung, tetapi tanyakanlah pada diri kita masing-masing, seberapa banyak, seberapa sering kita hanya menutup mulut ketika seharusnya menyuarakan kebenaran. Supaya aman, supaya jangan ribut dengan tetangga, jangan baku marah dengan sesama anggota persekutuan, kita tutup mulut, diam saja. Padahal kita tahu ini salah. Jangan seperti Petrus yang hidup bersama dengan Yesus, namun tidak mampu bertahan dalam penderitaan. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup itu di jalan tol, jalan lurus bebas dari hambatan. Tapi mengikuti Yesus banyak tantangan yang diperuntukkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk iman kita semakin dibentuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara Tuhan yang ketujuh ini, mari kita berkomitmen bersama untuk menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Bagi keempat anak kekasih, Esther, Olive, Intan, dan Anes, jaga janji. Ketika hari ini saudara menyatakan mengikut Tuhan, maka jangan pernah menyangkal Tuhan untuk apapun keadaan yang saudara-saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.